Oke, selamat datang lagi di kelas Landing Page Mastery. Ya, kita masih belajar teknis. Ya, sekarang kita akan masuk ke part kedua, yaitu percaya akan fakta, testimoni atau storytelling. Ya, jadi dalam Anda membuat percaya ini, terlebih dahulu Anda harus belajar untuk yang namanya riset. Ya, Anda riset produk Anda. Ya, kira-kira siapa market produk Anda dan apa masalah dari eh, calon buyer atau calon customer Anda. Anda harus riset supaya Anda tahu apa yang Anda harus tulis di dalam landing page. Misalnya di sini saya contohkan Anda, ya, saya mau jual pelangsing, ya. Di sini saya ambil produk misalnya Vitamin Romil, ya. Jadi bebas ya dalam penentuan produk, ya. Anda bebas terserah Anda mau pasaran produk apapun. Silakan dan Anda tidak perlu niru plek-plek atau Anda nggak perlu niru sama persis dengan apa yang saya lakukan karena ini hanya sekedar contoh ya tanpa riset mendalam. Tapi Anda yang mau membuat real atau sesuatu yang betul-betul untuk Anda iklankan, Anda perlu riset dengan baik ya. Jadi jangan serta-merta Anda contoh aja dari tutorial ini, jangan ya, karena ini tidak 100% saya riset ya. Saya hanya ingin mencontohkan Anda bagaimana cara membuat landing page yang bagus. Oke, Anda riset, misalnya Anda menjual pelangsing. Nah, masalahnya orang yang mau langsing adalah mereka mikir, kenapa susah kurus gitu loh ya? Kenapa susah memiliki badan ideal? Kira-kira apa sih yang membuat orang itu sulit menurunkan berat badan? Kita coba cari ya, misalnya di Google ya. Kenapa orang gemuk susah kurus misalnya ya? Anda baca artikelnya lalu Anda baca ya, seperti ini saya buka ya. Oke, 5 penyebab kenapa kamu susah langsing meski sudah diet dan olahraga. Jadi, banyak banget orang yang sudah olahraga dan diet tapi tidak bisa langsing ya. Jadi Anda baca kenapa ya? Karena kalau Anda hanya langsung tebak-tebakan ya takutnya nanti nggak efektif ya. Stres, kurang tidur, hormon tidak seimbang ya. Anda bisa cari-cari fakta-fakta yang nanti akan mendukung dan Anda sangkut pautkan dengan produk Anda. Kenapa produk Anda ini bisa menyelesaikan masalah yang calon buyer Anda alami ya. Misalnya sistem pencernaan kurang optimal ya. Di sini saya coba ngambil angle ini ya, sistem pencernaan kurang optimal saja ya. Jadi kita harus menentukan angle. Maksudnya penentuan angle itu kayak gimana? Anda kepingin menjual suatu produk tapi apa yang Anda singgung dari calon buyer Anda? Misalnya Anda mau singgung, wah, banyak orang yang punya sistem pencernaan yang kurang optimal, atau ada banyak orang yang kerja kantoran sehingga duduk terlalu lama sehingga kurang berolahraga atau apa, ya itu angle-nya beda-beda ya. Atau Anda mau ambil angle misalnya hormon tidak seimbang, Anda mau ambil angle kurang tidur dan sebagainya ya. Angle itu sekali lagi seperti ya, orang mau beli produk Anda ya. Kira-kira apa yang Anda bisa masukin gitu loh dari mungkin masalah mereka. Nah, saya contohkan Anda masalah mereka misalnya sistem pencernaan kurang optimal. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang mungkin sistem pencernaannya kurang optimal. Ya, ini contoh saja. Anda harus belajar untuk imajinasi. Anda harus belajar untuk survei. Anda harus belajar untuk riset. Jangan hanya copy paste. Makanya kenapa di sini saya nggak ngajarin Anda copy paste, copy paste, copy paste. Ya memang harus niru mentor, ya memang harus. Tapi bukan berarti niru yang betul-betul tanpa Anda berpikir, itu salah. Anda harus belajar untuk berpikir ya. Di sini sistem pencernaan yang kurang optimal. Oke. Nah, angle-nya saya ambil ini contoh. Ya, sistem pencernaan yang kurang optimal. Lalu misalnya saya di landing page saya ya, saya bisa tambahkan dulu ya karena ini pelangsing ya. Saya masukin misalnya gambar-gambar ya. Nah, kalau kita masukin gambar seperti ini ya, misalnya kita tahan kiri, kita tahan di sini, kita taruh ya, dia besar banget ya dan jelek banget ya. Kita bisa lakukan, kita delete dulu. Kita bisa melakukan misalnya Anda bisa melihat grid ya. Anda bisa tambahkan misalnya kolom. Anda tahan, klik kiri tahan, geser. Ya, ini semacam per bagian-perbagian ya, dipecah ya. Anda mau tambahkan bagiannya juga silakan, Anda duplicate aja jadi 3 misalnya ya. Tapi saya contohkan 2 ya, misalnya 2 ya. Anda masukin gambar, Anda drag ke tanda plus ini. Oke, Anda drag ke tanda plus ini. Jadi gambarnya bisa seperti ini. Jadi ini lebih bagus. Oke. Lalu misalnya saya masukin gambar. Ya, saya klik ini saja. Lalu saya klik tanda ini. Ya. Lalu Anda bisa mencari gambar ya. Caranya Anda buka saja file gambar Anda, misalnya
file gambar Anda letak misalnya di komputer ya. Sebentar, saya carikan Anda gambar dulu. Oke, misalnya jadi misalnya seperti ini ya. Saya di sini mungkin nggak kelihatan, tapi caranya adalah Anda cari gambarnya Anda di atau gini aja, Anda klik upload file, lalu select file, ya, select file, lalu Anda cari file Anda ya, file-file yang Anda punya. Ya, di sini memang nggak kelihatan ya. Bentar, saya carikan dulu. Gambar Romeo. Oke, saya masukin gambar seperti ini. Ya, saya gambarkan gambar seperti ini. Lalu kita bisa ke select ya. Jadi akan muncul gambarnya seperti ini. Ya, tapi ini kan nggak kelihatan tuh, nggak full. Caranya gimana? Anda bisa atur aja ya. Atau Anda bisa atur, Anda lihat ini ada kayak titik-titik ya. Anda klik gambarnya, Anda lihat titik-titik ini, Anda tarik aja ke bawah. Oke, seperti itu ya caranya ya. Ya, Anda bisa klik lagi gambar berikutnya. Anda klik yang ini. Ya, Anda klik yang ini. Lalu Anda klik upload file, select file, cari gambar yang Anda punya, misalnya ini. Ya. Lalu select. Nah, ini kan gambarnya jelek tuh, nggak full. Anda mau zoom jelek ya. Anda klik ini sekali lagi gambarnya, lalu Anda lihat titik warna biru ya. Anda tarik saja titik warna biru, Anda tarik dan perpanjang. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, ini Anda untuk tambahkan gambar. Ya, Anda lihat mobile tampilannya, oh seperti ini. Oke lah, nggak apa-apa, bagus ya. Oke, atau Anda misalnya mau baku samping ya. Anda sisa, caranya gimana ya? Caranya adalah Anda ini saja, Anda kecilin saja. Anda kecilin ini, Anda kecilin ini ya. Lihat ini ya. Ada seperti biru-biru, Anda klik tahan kiri. Kecilkan. Ya, Anda ini juga ini Anda lihat ada biru-biru sebelah kanan, Anda tahan, geser. Dia akan menyamping ya. Dia akan menyamping seperti ini. Ya, bebas sih. Anda mau kasih besar kayak gini, silakan. Anda mau kecilin gini, terserah. Jadi ini tergantung Anda ya, tergantung Anda kreasi. Ini tampilan mobile ya, ini tampilan handphone ya. Bebas ya. Ini saya kembalikan ke tampilan ke desktop untuk bisa ngedit. Oke. Jadi tadi angle-nya adalah orang susah karena sekali lagi orang susah kurus, susah menurunkan berat badan karena pencernaannya kurang sehat ya, atau kurang lancar. Jadi kita bisa tambahkan fakta. Ya, kita tambahkan fakta. Kita tambahkan misalnya nih, kita tambahkan fakta di sini, teks ya. Kita tarik teks, lalu kita taruh di bawah sini ya. Anda lihat sampai ada warna abu-abu ya. Anda perhatikan ada warna abu-abu, jangan di sini ya. Kalau Anda taruh di sini, tulisannya di sini ya, di bagian dari foto ini. Ya, Anda control set untuk kembali. Anda klik teks, drag, tahan, cari yang warna abu-abu yang panjang. Oke? Setelah itu Anda bisa tulis di sini sesuka hati Anda ya. Ada teks sesuka hati Anda. Tapi kalau misalnya ini kok jaraknya terlalu dekat ya, Anda bisa atur di sini ya. Anda juga bisa tambahkan ini. Contoh ya, Anda mau tambahkan misalnya spacer ya. Spacer ini Anda bisa kasih jarak. Anda tarik, drag ke sini. Ada jarak kan? Atau misalnya Anda juga boleh di setting, more setting, lalu marginnya Anda mainkan. Ya, itu terserah Anda sih. Ya, sesuka hati Anda. Ya, misalnya Anda taruhkan di sini sebuah fakta. Ya, faktanya misalnya kayak gini. Saya ini bikinkan faktanya misalnya seperti ini. Ya, fakta membuktikan salah satu penyebab Anda sulit menurunkan berat badan karena pencernaan Anda kurang sehat. Ya, Anda bisa bold, Anda bisa kasih di tengah misalnya, lalu Anda bisa tipografi, klik tanda T ini, huruf T ini, lalu size-nya Anda bisa ubah. Ya, jadi besar gini ya. Boleh, ya. Lalu misalnya Anda tambahkan lagi, misalnya Anda mungkin duplikat ke bawah. Ya, sisa Anda tambahkan saja kata-katanya. Ya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, fakta membuktikan salah satu penyebab Anda sulit menurunkan berat badan karena pencernaan Anda kurang sehat. Sistem pencernaan yang tidak sehat akan menyebabkan penumpukan sampah-sampah di area ususmu. Kita lihat tampilan mobilenya seperti apa. Oke lah ya, lumayan bagus. Gak ada masalah, ya. Lalu mungkin kita bisa nambah lagi, ya. Misalnya nambah lagi, ya.
Misalnya Anda mau ngambil angle seperti ini ya. Misalnya saya tarikin teks di sini. Nah, ini Anda harus kreasi ya. Dan ini memang dari pengalaman ya. Kalau semakin sering Anda belajar buat konten, lama-lama Anda akan terbiasa. Misalnya ya, apakah ada solusi untuk membersihkan usus tanpa harus repot dan repot ke pasar tradisional misalnya, yang mungkin kurang bersih. Misalnya yang misalnya Anda tambahkan kata-kata seperti ini ya, boleh ya. Anda tambahkan seperti ini kata-kata, Anda bold, Anda kasih tulisan gede misalnya ya, Anda kasih warna misalnya merah ya, lalu Anda kasih ini, lalu ke setengah ya. Jadi Anda ambil angle seperti ini. Apakah ada solusi untuk membersihkan usus tanpa repot harus ke pasar tradisional untuk membeli sayur dan buah yang belum tentu bersih? Nah, ini terserah Anda ya. Sekali lagi, jangan tiru saya plek-plek, tapi ya sebaiknya Anda bisa kreasi sendiri ya. Saya tambahkan misalnya semacam ini ya, ini kolom ya, supaya membagi dua ya. Dia membagi dua seperti ini. Lalu Anda klik cari gambar, Anda track di sini, Anda cari gambar apa saya mau tambahkan. Misalnya saya mau tambahkan gambar contoh. Oke, jadi contoh saya mau nambahkan gambar ya. Jadi saya klik ini, lalu ini, lalu ini, lalu kita cari gambarnya ya. Upload file, select files, ya. Cari gambar pasar ya. Ini saya masukin gambar pasar, lalu saya select ya. Ya ini juga ya. Anda boleh atur ya. Anda boleh atur ininya ya. Geser-geser aja sesuai keinginan ya. Oke, Anda juga klik ini, gambarnya juga Anda klik ini, lalu cari upload file, cari file yang Anda punya ya, misalnya ini. Oke, saya ingatkan juga Anda, jadi sebelum Anda memasukin gambar ke dalam website Anda, pastikan gambar Anda sudah dikompres ya. Maksudnya kompres itu adalah gini ya, teman-teman bisa cari aja di Google kompres gambar online. Jadi tugasnya adalah untuk mengecilkan gambar, misalnya gambar Anda beratnya misalnya 5 MB, Anda bisa kecilkan jadi hanya 1 MB atau di bawah 1 MB. Kenapa? Kalau gambar Anda terlalu berat, akan lama ya untuk landing page Anda itu di reload oleh customer Anda, itu berat. Jadi pastikan gambar Anda itu harus ringan ya, jangan yang terlalu full HD, nggak perlu terlalu wow banget gambarnya, nggak perlu ya, karena itu akan memberatkan website Anda. Malah orang buka website Anda harus menunggu berapa menit, kan orang jadi malas gitu ya. Jadi pastikan Anda kompres dulu gambar Anda pakai pakai website ini. Anda masukin gambarnya di sini, Anda kompres dulu, Anda download, baru Anda masukin ke sini. Oke, kalau kurang paham cara kompres, cari aja di Google ya. Cara kompres gambar jadi kecil. Nah, itu Anda belajar aja di Google, itu banyak banget. Oke. Jadi ini saya gambarkan pasar sebagai angle bahwa wah, kalau nggak mau ke pasar, apa solusinya nih? Maksudnya daripada ke pasar, repot-repot, kotor-kotor, belum tentu sayurnya bersih, belum tentu sayurnya segar. Apakah ada solusi? Nah, ini angle saya. Ya, ini terserah Anda ya. Anda boleh bikin angle-angle sesuai dengan keinginan Anda ya. Atau misalnya angle Anda yang tadi saya katakan bahwa misalnya Anda hitung 48 jenis sayuran dan buah-buahan ya, harganya berapa? Ya, daripada Anda repot beli buah-buahan 48 jenis, harganya juga mahal, Anda hitung-hitung harganya berapa. Lebih baik raw meal dengan yang lebih ekonomis dan lebih murah, misalnya pasti bersih dari Korea lagi gitu loh, sudah dibuat oleh profesor lagi. Nah, itu angle-angle yang Anda bisa masukin tergantung ya suka-suka Anda sih. Nah, Anda misalnya tambahkan teks di sini ya. Lalu misalnya Anda tulis apa gini. Inilah solusi terbaik untuk menurunkan berat badan tanpa repot dan
pastinya terbukti dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Anda boleh bilang 100% aman. Oke? Anda boleh kayak gini, lalu Anda kasih hitam ya misalnya ya. Oke, sebenarnya nggak ada rumusan yang 100% bagus ya, tergantung Anda coba-coba aja ya. Ya sekali lagi Anda riset ya, ini penting juga. Misalnya kayak gini, lalu Anda misalnya tambahkan gambar ya. Lalu Anda klik ini, Anda cari gambar, Anda klik ini. Lalu misalnya ini gambar saya sudah ada ya. Kalau belum Anda upload dulu di sini, kalau ada sudah sisa select saja. Ya, gambarnya kegedean ya. Anda klik, lalu Anda kecilkan. Klik ini, tahan, geser. Nah, Anda kurang panjang, tarik aja. Gampang kan? Tak perlu coding, nggak perlu tahu HTML dan sebagainya ya. Bisa drag drop segampang ini. Oke? Nah, Anda boleh misalnya tambahkan di sini Vitayang Romil. Original misalnya ya. Ini bebas ya, sesuai kreasi Anda. Anda mau kasih Vitayang Romil original atau apapun terserah ya, supaya kelihatan berbeda dibanding Romil yang lain ya. Ini rebranding dikit ya. Kayak gitu ya. Oke. Ya, mau dikasih merah nggak apa-apa. Ya, tergantung suka-suka Anda ya. Bagi Anda yang suka desain ya, Anda bisa sesuka hati Anda untuk berkreasi di sini ya. Lalu misalnya Anda sudah seperti ini, Anda mungkin misalnya mau tambahkan foto ya, atau Anda mau tambahkan foto juga silakan, atau enggak juga nggak apa-apa ya, gini aja cukup kali ya. Atau tambah foto nggak apa-apa, taruh di sini misalnya ya. Anda tambahkan fotonya lagi, misalnya Anda upload, cari gambarnya misalnya ini ya. Anda kecilin. Oke, sudah mantap lah, gini aja. Oke. Lalu misalnya Anda mau tambahkan misalnya storytelling, boleh Anda tambahkan di bawah sini. Misalnya kisah Pak Johannes. Pak Johannes ini adalah customer Romil saya sekitar berapa tahun yang lalu dan berhasil menurunkan sekitar 9 kilo dalam waktu 10 hari. Wow, ya. Turun 9 kilo dalam 10 hari. Nah, ini storytelling. Anda boleh cerita di sini. Ya, sesuai dengan kisah dari pelanggan Anda. Anda teks, Anda tarik lagi ke bawah sini, Anda cerita. Ya, intinya gini. Intinya dalam buat kisah itu yang pertama Anda tidak boleh belit-belit, tidak boleh terbelit-belit. Yang penting sebelum dia konsumsi produk Anda dan setelah dia konsumsi produk Anda. Itu saja sih sebenarnya, nggak perlu terlalu panjang lebar ya, nggak usah bertele-tele. Orang juga malas ya kalau baca storytelling Anda satu panjang gini ya sampai 5 paragraf, nggak perlu ya. Satu 2 paragraf itu sudah maksimal ya. Kalau bisa 1 paragraf aja ya, sebelum dia konsumsi bagaimana, setelah dia konsumsi bagaimana, ya pakai apa produknya, ya berapa hari, itu aja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh calon buyer Anda ya. Anda boleh berkreasi, tulis aja di sini ya untuk storytellingnya sesuai dengan pengalaman Anda mungkin, atau pengalaman dari pelanggan Anda ya. Boleh dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, bebas ya. Ini untuk storytelling. Sebenarnya apakah harus ada Pak storytelling? Apakah harus ada seperti ini urutannya? Ya, ini Anda harus belajar testing saja ya. Karena nanti kedepannya kalau belajar Facebook Ads, pasti Anda banyak rombak ya. Wah, pakai landing page ini kurang bagus, pakai landing page yang lain, pakai landing page yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi ya sesuai kreasi Anda saja ya. Oke, Anda bisa tulis ya bla 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 bla. Anda jangan lupa klik yang namanya update. Ini harus ya, wajib. Jangan lupa klik update. Mungkin Anda ubah dikit, klik update. Ubah dikit, klik update. Karena kalau komputer Anda tiba-tiba mati, internet Anda tiba-tiba mati, wah, sayang banget kalau nggak kesimpan ya, nggak tersave ya. Oke? Oke. Sampai jumpa di next video ya. Semoga Anda paham apa yang saya sampaikan dan salam hebat luar biasa.